Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Baik, pada video kali ini saya akan mencoba membuat salah satu video pembelajaran, yaitu tugas mandiri dari kegiatan workshop pelatihan keterampilan dasar teknik instruksional atau PEKERTI, yaitu tentang analisis dan pengembangan materi, teori belajar, dan motivasi belajar. Tugas ini yaitu diberikan oleh Bapak Dr. Sihabudin. Insya Allah saya akan sedikit menjelaskan atau meresum tugas dari materi yang beliau berikan. Baik, selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran atau instructional objective adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Hal ini didasarkan berbagai pendapat tentang makna tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional. Selanjutnya, tujuan pembelajaran menurut Magner. Magner mendefinisikan tujuan pembelajaran sebagai tujuan perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh peserta didik sesuai kompetensinya. Sedangkan menurut Jenoka mendefinisikan tujuan pembelajaran adalah pernyataan spesifik yang dinyatakan dalam bentuk perilaku yang diwujudkan dalam berbentuk tulisan yang menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Pengertian lain yang menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran ada pernyataan mengenai keterampilan atau konsep yang diharapkan dapat dikuasai oleh peserta didik pada akhir periode pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu adalah tujuan yang memang pada saat kita sudah memberikan atau telah memberikan pembelajaran kepada peserta didik, yaitu tujuan akhirnya itu dia dapat atau mampu apa yang kita harapkan. Contohnya, kita mengajarkan teks procedural teks. Nah, harapan atau tujuan pembelajarannya pada akhirnya kita ingin mahasiswa kita itu atau peserta didik kita itu dapat memahami bagaimana cara membuat teks procedural, langkah-langkahnya, cara-caranya, bahkan menganalisis teks tersebut. Nah, itu bisa dikatakan dengan tujuan pembelajaran. Oke, selanjutnya materi yang telah tadi Bapak Dr. Sihab itu jelaskan, yaitu tentang teori. Apa yang dimaksud dengan teori? Teori secara umum adalah analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada kumpulan fakta-fakta yang disusun secara sistematis, logis atau rasional, empiris atau kenyataan, bisa juga berbentuk simbolis dalam menganalisis suatu fenomena. Itu adalah teori. Teori itu adalah berbentuk fakta, kenyataan, secara objektif, tidak tanpa direkayasa. Selanjutnya ada materi tentang belajar. Apa yang dimaksud dengan belajar? Belajar merupakan aktivitas sadar dan menetap yang dilakukan oleh manusia sebagai individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya yang mengakibatkan dan akan mengakibatkan perubahan perilaku, meliputi perubahan sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, ketika kita belajar, kita akan mengetahui sesuatu. Kita akan mengetahui sesuatu, bahkan kita akan terampil dan bersikap dengan apa yang kita pelajari. Contoh, bagaimana kita mengajarkan kepada anak kita pribadi, yaitu bagaimana cara berperilaku sopan. Nah, kita mengharapkan sikap atau respon yang baik yang diterima oleh anak kita pribadi dalam ketika kita diberikan pelajaran atau belajar dalam sebuah konteks itu pribadi. Selanjutnya ada pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran? Pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
Jadi pembelajaran itu adalah suatu bentuk interaksi antara peserta didik dengan pendidiknya, antara guru dengan murid, antara mahasiswa dengan dosen pada suatu lingkungan belajar. Itu adalah pembelajaran. Terus selanjutnya kita juga tadi Bapak Dr. Shihab juga menjelaskan tentang motivasi. Apa sih yang dimaksud dengan motivasi? Motivasi adalah sebuah dorongan hasrat ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita dan tujuan tertentu. Nah, motivasi itu adalah keinginan. Oh, motivasi kita ikut pekerti itu apa? Satu mungkin salah satunya untuk mendapatkan nanti pada saat JAD asisten ahli, atau mungkin motivasinya yaitu menambahkan materi, ya, memperbanyak materi, silaturahmi, pengalaman dan sebagainya, atau mungkin bisa salah satu syarat untuk serdos dan sebagainya. Itu adalah sebuah bentuk motivasi, keinginan kita, hasrat kita, gitu. Selanjutnya ada materi tentang teori belajar. Apa yang dimaksud dengan teori belajar? Teori belajar adalah teori yang pragmatik atau elektrik. Dalam teori belajar, di sini ada 5 menurut para ahli atau madhab yang tadi Bapak Dr. Shihabuddin jelaskan. Di antaranya yaitu ada madhab aliran madhab tingkah laku atau menekankan pada hasil dari proses belajar. Selanjutnya ada aliran atau madhab kognitif, menekankan proses belajar. Yang ketiga, ada aliran atau madhab humanistik, menekankan isi apa yang dipelajari. Selanjutnya yang keempat, aliran madhab konstruktif. Dan yang kelima, yang terakhir adalah aliran madhab sibernetik atau menekankan pada sistem informasi yang dipelajari. Nah, itu adalah teori-teori belajar menurut para ahli dan para pakar psikologi. Selanjutnya, materi yang selanjutnya itu prinsip pembelajaran secara teoritis atau psikologis. Adapun di sini saya menjelaskan ada 5 prinsip-prinsip pembelajaran secara teoritis dan psikologis. Di antaranya 1, faktor kognitif. Faktor kognitif yang menggambarkan bagaimana peserta didik berpikir dan mengingat serta menggambarkan faktor-faktor yang terlibat dalam proses pembentukan makna, informasi, dan pengalaman. Selanjutnya, ada faktor afektif. Apa itu faktor afektif? Faktor afektif yang menggambarkan bagaimana keyakinan, emosi, dan motivasi mempengaruhi cara seseorang menerima situasi pembelajaran, seberapa banyak orang belajar, dan usaha yang mereka lakukan untuk mengikuti pembelajaran. Itu adalah faktor efektif. Dan selanjutnya ada faktor perkembangan yang menggambarkan bahwa kondisi fisik, intelektual, emosional, dan sosial dipengaruhi oleh faktor genetik yang unik dan faktor lingkungan. Itu adalah termasuk faktor perkembangan. Jadi di-include di dalamnya ada faktor intelektual, emosional, bahkan faktor genetik. Dan selanjutnya ada faktor pribadi dan sosial. Faktor pribadi dan sosial yang menggambarkan bagaimana orang lain berperan dalam proses pembelajaran dan cara-cara orang belajar dalam kelompok. Prinsip ini mencerminkan bahwa interaksi sosial gitu. Ketika kita mendapatkan pembelajaran, ketika kita berinteraksi dengan yang lain, nah itu termasuk adalah faktor pribadi dan sosial. Selanjutnya kita mempunyai faktor perbedaan individual. Apa itu faktor perbedaan individual? Yaitu faktor perbedaan individual yang menggambarkan bagaimana latar belakang individu yang unik dan kapasitas masing-masing berpengaruh dalam proses pembelajaran di masyarakat. Nah, itu adalah prinsip-prinsip pembelajaran secara teoritis menurut psikologis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan itu tentang analisa motivasi belajar. Nah, analisa motivasi belajar itu diantaranya apa saja? Yang pertama adalah fungsi motivasi dalam belajar. Motivasi adalah sesuatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar, karena hasil belajar akan optimal bila ada motivasi. Ya, kita motivasinya ingin apa? Ingin mendapatkan nilai yang baik,
ingin memahaminya lebih jelas dan sebagainya. Atau selanjutnya ada motivasi selalu bertalian dengan suatu tujuan ya. Kita harus mempunyai tujuan dan motivasi. Tujuan ada hubungannya dengan motivasi. Selanjutnya, bentuk motivasi di sekolah. Bentuk motivasi di sekolah itu sangat banyak atau sering kita jumpai. Di antaranya itu memberi angka atau memberi nilai dengan nilai yang bagus ketika ada siswa atau mahasiswa yang memang mendapatkan atau karakteristiknya baik. Terus selanjutnya ada memberi hadiah. Kita akan memberi hadiah kepada siswa ketika dia itu mendapat nilai tertinggi contoh. Terus selanjutnya ada kompetensi, ego development, dan memberi pujian. Selanjutnya dari analisis motivasi belajar itu ada teori motivasi. Teori motivasi itu diantaranya 1. Motivasi dan penguat, 2. Hadiah dan penguatan, cognitive dissonance, teori atribusi, self-worth atau menghargai, expectancy theories, teori humanistik, dan yang terakhir motivasi berprestasi. Nah, itu adalah analisis motivasi dalam sebuah pembelajaran. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya ada sukses dalam belajar. Apa itu sukses dalam belajar? Sukses dalam belajar bila tujuan belajar tercapai, yaitu learning to know, mengetahui, and then learning to be, menjadi diri sendiri, and then we are have learning to do, yaitu melakukan, belajar melakukan, learning to live together atau kooperatif, yaitu belajar secara bersama-sama. Itu adalah sukses atau tujuan belajar yang akan ingin tercapai. Baik Bapak Ibu, thank you. Itu adalah pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for attention. Finally I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.